Eutropia Mika, guru di SDK ND 8 Flores NTT. Motivasi saya menjadi seorang guru adalah ketika saya melihat tante saya yang adalah juga seorang guru. Ia orangnya lemah lembut, cara tutur sapanya baik, sopan, juga perilakunya menyenangkan. Metode mengajar yang saya terapkan di kelas adalah bervariasi seperti ceramah, tanya jawab, juga bermain peran atau permodelan. Contoh, ketika saya mengajar anak-anak tentang tata krama, ketika pulang sekolah harus menyapa atau menegur orang tua di rumah, saya harus keluar kelas mengetuk pintu sambil menyapa, "Selamat siang Mama." Lalu saya masuk ke dalam sambil saya sendiri yang menjawab, "Selamat siang Alin, sudah pulang sekolah." Begitu. Pengalaman saya yang paling berkesan selama saya menjadi guru adalah ketika hari guru ada siswa kelas 1 yang menghadiahkan kepada saya jepit rambut. Dan waktu saya mengenakan jepit rambut itu, ia terlihat senyum, malu-malu memperhatikan jepitan rambut itu. Kebetulan mamanya adalah teman guru. Waktu saya bisik tanya pada mamanya, mamanya bilang bahwa ia sendiri yang memaksa mamanya harus ke Roxy untuk membeli jepit rambut itu, dan dia sendiri yang menentukan pilihan itu. Dan katanya, jepit ini kalau ibu pakai pasti ibu akan terlihat lebih cantik. Dan kata-kata itu yang bikin saya sangat berkesan dan terharu. Capaian terbesar saya selama menjadi guru ketika saya bersama teman ditugaskan oleh ibu kepala juga teman-teman guru untuk membimbing seorang anak siswa kami kelas 3 yang belum bisa membaca dan menulis dengan baik, yang seharusnya siswa ini harus duduk di kelas 5. Awal kami perhatikan, kami coba anak ini membaca dan menulis benar, masih ada beberapa huruf yang belum ia kuasai. Kami sempat kewalahan dan putus asa. Namun kami berusaha dengan cara dan strategi. Akhirnya tinggal waktu 1 bulan lebih, kami melihat sudah ada kemajuan. Dan kami coba melihat dia untuk membaca. Dia sendiri tersenyum, dia senang, katanya ia sudah mulai baca. Dia sudah mulai senang, mampu baca, mampu tulis. Dan hal ini membuat saya senang juga dan sulit untuk saya ucapkan. Yang saya lakukan bila berjumpa dengan siswa yang kurang bergairah dalam belajar adalah saya akan memanggil siswa tersebut, menanyakan keadaannya. Saya akan lebih memperhatikan aktivitasnya dalam kelas, juga di luar kelas, sehingga dengan memperhatikan keadaannya secara khusus, saya bisa mengetahui kelemahannya, juga mengetahui titik atau poin-poin mana yang bikin dia happy, bikin dia senang. Atau juga saya bisa menghubungi orang tuanya untuk menanyakan keadaan anak waktu di luar lingkungan sekolah.
kelebihan saya adalah apabila mendapat tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada saya akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Cara saya bekerja dengan teman-teman, rekan-rekan guru untuk tercapainya cita-cita juga visi misi sekolah kami adalah bekerja sama, menyampaikan pendapat atau saran-saran yang berhubungan dengan kemajuan sekolah kami, juga menyampaikan kritik atau koreksi bila ada hal-hal yang tidak berkenan atau tidak sesuai menurut pendapat saya yang berhubungan dengan visi misi sekolah kami. Guru yang menginspirasi itu menurut saya adalah guru yang mampu memotivasi belajar siswa, guru yang menginspirasi siswa untuk mampu mengoptimalkan segala potensi yang siswa miliki, dan guru yang mampu memberi teladan atau contoh atau nilai-nilai kehidupan yang positif pada diri siswa atau pada di mana guru itu berada. Pengalaman berkesan saat saya SD dulu adalah saat guru saya mengajarkan lagu-lagu daerah yang berisikan pesan-pesan kehidupan juga gurauan yang jenaka. Sopo tuane kekema umae bila atasi mo gaji bulae. Sopo tuane tekema umae bila atasi mo gaji bulae. Ne badalatu mata bada mona mata moga manusia tabunga dunia. Ne badalatu mata bada mona mata moga manusia tabunga dunia. Guru ya, saya mempunyai guru favorit yaitu almarhum Bapak Felix Ahpi. Saya mengidolakannya karena dia sering mengajarkan kami lagu-lagu daerah yang berisi pesan-pesan moral kehidupan, juga hal-hal yang humor atau jenaka tadi. Menurut saya, guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa karena guru sesungguhnya adalah pahlawan bagi anak-anak didiknya atau murid-muridnya. Namun guru sering terlupakan dan tidak mendapat penghargaan yang besar sesuai jasanya. Menurut saya, tantangan terbesar sebagai seorang guru adalah dalam menghadapi anak-anak di zaman era digital ini, yang mana anak-anak sudah sangat mahir dan menguasai alat-alat digital, sedangkan saya sebagai guru produk dulu yang gaptek dengan alat-alat digital. Menurut saya, guru-guru yang sudah mengabdi puluhan tahun, namun gaji mereka masih sangat terbatas. Kiranya pemerintah memperhatikan gaji mereka atau nasib mereka, karena untuk menjadikan anak bangsa orang pintar, orang hebat, bukan saja guru-guru PNS,
tetapi juga guru-guru non-PNS itu menjalani tugas pekerjaan yang sama. Menurut saya, pemerintah memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru. Untuk guru-guru yang sudah mendapat sertifikasi mungkin sudah oke atau baik. Namun bagi teman-teman yang belum sertifikasi, apalagi teman-teman yang belum atau yang bukan PNS, kiranya memperhatikan nasib mereka. Guru sejahtera, pendidikan maju. Saya sependapat dengan pernyataan itu. Karena menurut saya, apabila kehidupan guru itu baik, ekonominya cukup, ia akan menjalani tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Namun, bila kehidupan atau ekonomi guru tersebut masih di bawah standar, saya yakin guru akan mencari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu berarti guru akan menjalani tugas pokoknya sebagai guru akan kurang, dan pasti pendidikan akan mundur atau kurang berhasil. Menurut saya, syarat sukses menjadi guru adalah harus berdedikasi tinggi, harus tanggung jawab, harus ada panggilan dari hati nurani. Kami sudah tua, kami tidak bisa belajar tentang hal-hal baru lagi. Saya tidak sependapat dengan pernyataan ini, karena menurut saya yang namanya belajar ketika masih hidup, kita akan terus belajar. Apalagi sebagai seorang guru, yang kita hadapi setiap hari adalah anak-anak didik yang perkembangan atau pertumbuhan mereka terus berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi saat ini. Otomatis sebagai seorang guru kita harus terus belajar agar kita tidak ketinggalan, agar segala metode yang kita gunakan bisa sesuai atau relevan dengan situasi yang sedang berjalan. Sistem mengajar yang saya terapkan selama masa COVID pandemi ini adalah saya menggunakan dua cara atau dua metode, yaitu metode luring, yaitu mengunjungi rumah-rumah siswa untuk memberi tugas serta mengumpulkan tugas atau pekerjaan yang dikerjakan oleh siswa. Dan yang kedua dengan metode daring, yaitu mengirim pekerjaan atau tugas kepada siswa menggunakan HP Android, yaitu WA, dan siswa mengerjakan tugas-tugasnya lalu mengirim kembali kepada saya lewat HP Android itu. Menurut saya, kedua metode ini dua-duanya efektif, tergantung dari guru juga siswa itu sendiri yang menggunakan atau menjalani kedua metode ini. Kedua metode ini ada baik, juga ada kurang baiknya atau tidak baiknya. Luring, baiknya saya langsung ketemu siswa atau siswa langsung berkomunikasi dengan saya, menyampaikan hal-hal yang belum mereka mengerti. Saya juga langsung tahu poin-poin mana yang bikin anak tidak pahami. Namun kelemahan bahwa dengan situasi saat ini yang masih COVID, dengan mengunjungi siswa secara tidak langsung juga antara kesehatan saya juga anak bisa tidak terjamin
Bahkan kami bisa juga menjadi penyebar COVID jenis baru. Sedangkan daring itu juga baik karena anak-anak sekarang sudah banyak yang orang tuanya miliki itu, dan untuk antisipasi COVID ini lebih bagus dengan menggunakan sistem daring. Namun kekurangannya, anak dengan guru tidak komunikasi langsung. Kelemahan anak, kekurangan-kekurangan yang anak peroleh, kita tidak bisa mengetahuinya. Komunikasinya sangat terbatas, sangat minim. Dan tidak semua anak memiliki pusat data atau jaringan WiFi. Itu yang menurut saya, dua-dua metode ini atau sistem ini antara luring dan daring ada kelebihan namun juga ada kekurangan.